Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, jumpa lagi ya bersama saya Muhammad TK Adi Sulistyo, guru SMA 76 Jakarta. Oke, kita mulai ya. Oke, tahukah kamu secara garis besar senyawa kimia itu dibedakan menjadi dua loh, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, salah satu senyawa organik itu adalah senyawa hidrokarbon ya. Nah, senyawa hidrokarbon itu apa? Nah, secara pengertian, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang tersusun dari dua jenis atom, yaitu atom hidrogen dan atom karbon. Wah, ternyata banyak juga nih senyawa karbon. Nah, bagaimana kita menamakannya ya? Oke, kita mulai ke pembahasan kita hari ini. Tata nama senyawa karbon. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan mampu membuat tata nama senyawa hidrokarbon. Oke, tata nama senyawa hidrokarbon, kita harus tahu dulu nih deret homolog alkana. Nah, di sini ada tabel homolog alkana. Nah, di homolog alkana itu ada metana, CH4 ya, berarti C-nya 1 ya. Ada juga etana, yaitu C-nya 2, H-nya 6. Ada juga propana, C3H8. Ada juga butana, C4H10. Ada juga pentana, C5H12. Nah, begitupun heksana, heptana, oktana, sampai dekana, di mana dekana itu C-nya 10 ya. Nah, selain deret homolog alkana, kita juga harus tahu nih yang namanya alkil atau cabang. Oke, alkil akhirannya il. Nah, alkil itu ada yang namanya metil, etil, propil, butil, dan amil. Nah, apa yang dimaksud dengan alkil? Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H-nya ya, ternyata. Oke, kita masuk ke cabang-cabang istimewa. Oke, cabang yang tadi itu adalah cabang lurus ya. Nah, adapun cabang-cabang istimewa, artinya di sini ada cabang itu sangat kompleks ya. Misalkan seperti yang ini. Nah, yang ini dia disebut juga isopropil ya, karena dia cabang maka akhirannya il. Dan di sini juga ada yang namanya isobutil, ada juga sekunder butil, ada juga tersier butil ya. Nah, ada juga di sini isoamil yang terakhir yang di bawah ini itu adalah neoamil. Oke, ini merupakan cabang-cabang istimewa di mana cabangnya itu sangat kompleks ya. Nah, oke, kita masuk ke bagaimana sih cara menamakan tata nama alkana ya. Adapun langkah-langkahnya untuk menentukan tata nama. Oke, langkah yang pertama itu yaitu menentukan rantai terpanjang atau yang disebut dengan rantai induk. Nah, kemudian yang kedua, beri penomoran rantai yang terpanjang. Yang ketiga, tentukan jenis dan jumlah alkilnya. Yang keempat, penamaan alkil itu sesuai alfabet. Oke, kita contoh ya, kita mulai contohnya. Nah, di sini ada senyawa hidrokarbon ya. Nah, bagaimana cara penamaannya? Satu, buat rantai yang terpanjang. Nah, ini adalah rantai terpanjang ya. Oke, kita masuk aja ke pembahasannya. Nah, pembahasannya struktur di atas itu merupakan rantai karbon tanpa cabang, sehingga nama senyawa langsung diambil dari deret homolognya ya, ternyata. Nah, ada berapa nih di sini jumlah karbonnya ya? 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada C-nya ada 4 itu kan butana ya. Nah, langsung aja namanya adalah butana, tapi di sini dilengkapi dengan N-butana. N itu artinya normal butana. Oke, pertanyaannya, kenapa sih ada istilah normal? Nah, untuk senyawa yang terdiri dari rantai lurus dengan jumlah atom karbon lebih dari 3, nah itu harus dilengkapi dengan istilahnya awalan N atau normal, gitu ya. Nah, karena butana itu lebih dari 3 ya, butana kan itu kan 4 ya, berarti lebih dari 3, berarti butana dia diberi awalan L, N ya, sehingga disebut juga normal butana. Nah, untuk senyawa selanjutnya, nah sekarang kita lihat seperti ini ya. Nah, di senyawa ini
Nah, cara penamaannya gampang ya, yaitu buat rantai terpanjang. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masuk ke penomoran ya. Nah, penomoran bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu. Oke, sekarang kita lihat di situ ada dua ya, ada biru dan warna kuning gitu ya. Nah, sekarang untuk yang biru itu 1, 2 cabang. Sedangkan yang kuning itu 1, 2, 3, 4 cabang. Oke, yang lebih dekat dengan cabang yang mana ya? Ya, yang lebih dekat dengan cabang yaitu yang nomor 2 ternyata. Ya, jadi kita untuk penomoran yang menggunakan biru karena 1, 2 cabang. Kalau yang kuning kan enggak. Oke, berarti yang di luar rantai induk itu dia termasuk akil atau cabang ya. Nah, jadi langsung aja kita namakan. Nah, untuk cabangnya dia disebut juga 2 metil ya, karena cuma 1 dia disebut metil. Dan ada istilah 2 di situ, 2 metil karena apa? Karena metil itu berada di nomor yang nomor 2 itu ya, yang warna biru itu. Nah, untuk rantai utama atau rantai terpanjang ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu artinya pentana. Oke, jadi langsung aja penamaannya ya. Jadi penamaannya adalah 2 metil pentana. Oke, di sini ada contoh lagi. Nah, cara pengerjaannya ya masih sama, yaitu buat rantai terpanjang ya. Nah, rantai terpanjang seperti ini dan beri nomor. Nomor itu bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di situ ada 2 nomor ya, ada nomor yang biru dan ada yang warna kuning. Nah, sekarang yang biru sama yang kuning lebih dekat dengan cabangnya yang mana? Oke, 1, 2 cabang untuk yang biru. Nah, sedangkan yang kuning 1, 2, 3 baru cabang. Nah, berarti kita menggunakan yang biru ya. Nah, yang biru. Oke, untuk penomoran yang biru kita langsung aja lihat yang di luar dari rantai induknya, itu dia disebut juga akil. Oke, akilnya ada 2 ya, ada CH3 dan ada C2H5. Oke, jadi untuk pembahasannya, untuk cabangnya yaitu 4 etil 2 metil ya. Karena etilnya itu di C4 gitu ya, sedangkan metilnya di C2. Jadi 4 etil 2 metil. Oke, untuk rantai utamanya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti heksana. Jadi untuk penamaannya 4 etil 2 metil heksana. Etil, metil. Yang diduluin secara alfabet kan duluan E ya. Jadi 4 etil dulu, baru 2 metil heksana. Oke, heksana itu adalah rantai induknya. Dia adanya di posisi paling belakang. Oke, untuk soal selanjutnya ada soal seperti ini ya, langkahnya sama yaitu buat rantai terpanjang gitu ya. Nah, bisa dari bawah ke kiri atau dari kiri ke bawah gitu ya. Oke, kemudian yang kedua gampang aja. Yang lebih dekat dengan cabang yang mana? Yang kuning atau yang biru? Ya, yang biru ya. 1, 2 udah cabang. Sedangkan kalau yang kuning ya 1, 2, 3, 4 baru cabang. Oke, berarti kita menggunakan yang warna biru ya. Oke, berarti cabangnya mana aja ya? Oke, ada CH3, ada CH3, ada juga yang cabangnya seperti ini. Ini adalah cabang istimewa yang tadi ya, yang disebutkan tadi. Nah, di mana yang hijau itu ya, itu disebut juga metil ya. Nah, karena ada 2, maka dia disebut juga dimetil. Karena ada 2 loh. Kalau ada 3 berarti trimetil. Karena ada 2 dia disebut juga dimetil. Oke. 2,2 karena metilnya itu ada di C nomor 2 dan nomor 2. Nah, sedangkan yang merah itu adalah cabang istimewa. Cabang istimewa itu dia disebut juga isopropil ya. Nah, jadi karena isopropil ada di C5, maka 5 isopropil. Dan untuk rantai utamanya ada 8. 8 itu kan berarti oktana ya. Oke, langsung aja penamaannya jadi 4 isopropil 2,2 dimetil oktana. Oke, sekarang I sama M. Lebih dulu mana secara alfabet? Duluan I kan, maka 4 isopropil baru dimetil. Bukan dilihat dari D-nya ya, tapi dilihat dari metilnya. Oke, untuk latihan soalnya ada soal seperti ini. Silahkan di pause, silahkan dikerjakan. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan ya. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah ya untuk kedepannya.
Kakak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.